warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Apriani, mahasiswa Prodi PGSD Universitas Terbuka dengan NIM 860236874. Saya di sini akan melakukan praktikum tentang gaya pada KP1, yaitu ada 3 praktikum gaya yang akan saya lakukan pada hari ini, yaitu gaya listrik statis, gaya magnet, dan gaya gesek. Yuk kita simak video praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD tentang gaya listrik statis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mistar plastik, potongan kertas, dan rambut seseorang yang tebal dan kering. Nah, cara kerjanya adalah kita menyisirkan atau menggosokkan bagian mistar plastik ke rambut. Dilakukan selama 1 menit atau sampai listrik terasa sedikit panas. Nah, setelah panas, kita menempelkan ke bagian kertas ya. Nah, terlihat ada beberapa kertas yang terangkat ke penggaris. Ini menunjukkan bahwa terdapat listrik statis di penggaris. Ketika nanti penggarisnya sudah kembali dingin, maka kertas-kertasnya akan kembali jatuh karena listrik statisnya sudah habis. Nah, berdasarkan hasil praktikum tadi dapat disimpulkan bahwa benda yang digerakkan dapat mengalami gejala listrik statis. Mistar plastik yang digesekkan pada rambut memperoleh muatan listrik sehingga mampu menarik potongan-potongan kertas kecil di sekitarnya. Hal ini karena proses gesekan menyebabkan perpindahan rel elektron sehingga mistar bermuatan negatif dan potongan kertas yang netral mengalami polarisasi. Akibatnya, timbul gaya tarik-menarik antara mistar bermuatan negatif dan potongan kertas yang bermuatan netral, sehingga potongan kertas dapat menempel atau terangkat. Dengan demikian, praktikum ini menunjukkan bahwa listrik statis dapat menimbulkan gaya listrik yang cukup kuat untuk mempengaruhi benda ringan, meskipun tanpa adanya sumber listrik dari luar. Sekian praktikum tentang gaya listrik statis, kita lanjut lagi ke praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Apriani, Prodi PGSD dengan NIM 860236874 akan melakukan praktikum gaya magnet. Di sini sudah ada bahannya ya, magnet, jarum, aluminium, seng, benang, plastik, dan potongan kertas. Nah, pertama kita akan mendekatkan dengan jarum ya. Ya, didekatkan langsung menempel. Ya, ini jarumnya menempel. Sekarang dengan aluminium, tidak terjadi penempelan atau tidak terjadi gaya tarik-menarik antara magnet dan aluminium. Kemudian dengan seng, ya langsung tertarik ya, ada gaya tarik-menarik antara magnet dan seng. Dengan benang tidak terjadi gaya tarik-menarik. Dengan plastik sama, tidak terjadi gaya tarik-menarik. Dan dengan kertas juga tidak terjadi gaya tarik-menarik. Ya, kesimpulan dari praktikum ini adalah terdapat beberapa benda yang dapat ditarik oleh magnet dan terdapat beberapa benda juga yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, contohnya benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu jarum, dan seng. Nah, sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah aluminium, benang, plastik, dan kertas.
Hal ini membuktikan bahwa ada benda yang memiliki sifat kemagnetan sehingga dapat ditarik oleh magnet. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum gaya gesek. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menghambat gerak benda ketika bersentuhan dengan permukaan lain. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati gaya gesek pada benda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan praktikum gaya gesek ya. Alat dan bahan yang digunakan kali ini adalah balok dan neraca pegas. Yang pertama akan diamati adalah penunjukan neraca pegas saat balok sebelum bergerak, saat akan bergerak, dan sesudah bergerak ya. Nah, ini ketika sebelum bergerak, neraca pegas menunjukkan angka 0. Ketika saat akan bergerak sampai 0,4. Ketika sesudah bergerak menunjukkan 0,2 Newton. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dapat disimpulkan bahwa gaya gesek statis adalah gaya yang menahan agar benda tidak bergerak. Dan besarnya gaya meningkat seiring dengan gaya tarik, di mana mencapai nilai maksimum sebelum benda bergerak. Pada percobaan nilai gaya gesek statis maksimum sebesar 0,4 Newton. Nah, sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda sudah bergerak, di mana nilainya lebih kecil dibanding gaya gesek statis. Besar maksimum gaya kinetis yang terjadi tadi adalah 0,2 Newton. Semakin berat benda, maka akan semakin besar gaya gesek yang terjadi. Kita dapat mengukur gaya gesek suatu benda dengan menggunakan neraca pegas, dengan mengamati besar gaya tarik yang dibutuhkan untuk memindahkan benda di atas suatu permukaan. Demikian percobaan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.